saya mencoba memberikan sedikit komentar mengenai pelayanan infus stem cell yang marak dikomersialisasikan di klinik-klinik kecantikan. Yang saya tahu ada klinik Dr. Yanti yang juga di-endorse oleh Pak Dahlan Iskan, klinik Dr. Debbie Finsky, dan baru-baru ini yang heboh adalah klinik Athena milik Dr. Richard Lee. Sepengetahuan saya sebagai akademisi, terapi stem cell ini masih dalam tahap penelitian dan belum boleh dikomersilkan. Pertanyaannya, apakah terapi stem cell di klinik-klinik kecantikan tersebut legal dan bisa dipertanggungjawabkan? Kemenkes dalam keputusannya menetapkan bahwa terapi stem cell masih terbatas pada penelitian berbasis pelayanan di rumah sakit yang telah ditetapkan pemerintah. Nanti saya akan bacakan surat Kemenkesnya. Lalu terapi stem cell juga bukan untuk terapi gagah-gagahan seperti untuk kecantikan, awet muda atau anti-aging, atau meningkatkan vitalitas. Bukan. Stem cell saat ini hanya boleh digunakan dengan indikasi medis untuk pengobatan penyakit, terutama penyakit degeneratif. Tindakan terapi stem cell sistemik melalui jalur intravena harus dilakukan di rumah sakit tertentu. Bahkan harus ada fasilitas ICU-nya, karena efek-efek samping yang ditimbulkan harus segera bisa diantisipasi. Apakah klinik boleh melakukan terapi stem cell? Boleh saja dengan MOU dengan rumah sakit yang telah ditunjuk pemerintah. Namun di klinik tidak boleh dilakukan infus stem cell secara sistemik. Klinik hanya boleh memberikan stem cell dengan pemberian lokal atau topikal. Contohnya pengisian cairan sendi. Kemudian untuk aplikasi pada kasus luka bakar atau ulkus diabetikum. Seperti itu. Jadi tidak boleh secara intravena atau infus. Ini saya bacakan dulu keputusan Kemenkes ya. Situs resmi Kemenkes Go It. Stem cell tak bebas diperjualbelikan. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI Dr. Tri Hesti Widyastuti SPM mengatakan stem cell masih dalam penelitian berbasis pelayanan sehingga secara resmi belum dapat diperjualbelikan. Tapi yang dapat diperjualbelikannya adalah pengolahannya. Selnya belum dapat diperjualbelikan karena masih dalam penelitian berbasis pelayanan. Katanya di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis tanggal 16 bulan Januari. Secara regulasi, kebijakan stem cell sudah dibuat Kemenkes RI bekerjasama dengan Komite Sel Punca dan Sel, antara lain Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2012 tentang Bank Sel Punca Darah Tali Pusat, dan seterusnya dan seterusnya. Menurut Hesti, ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan sel punca dan jaringan, yakni kurangnya informasi dan pemahaman di masyarakat mengenai adanya alternatif pengobatan untuk penyakit degeneratif dan genetik. Akibatnya banyak beredar produk yang menyebut sebagai produk sel punca padahal pada kenyataannya bukan. Selain itu, rumah sakit penyelenggara pelayanan sel punca masih terbatas karena masih terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia terkait pelayanan sel punca. Sampai saat ini penggunaan sel punca yang dilaksanakan masih pada tahap penelitian berbasis pelayanan. Itu dilakukan di rumah sakit yang telah mendapatkan penetapan dari Menteri Kesehatan atau dilakukan di klinik utama dan rumah sakit yang telah kerjasama dengan rumah sakit yang sudah mendapatkan penetapan dari Menteri Kesehatan. Rumah sakit yang sudah mendapatkan penetapan untuk melakukan penelitian berbasis pelayanan sel punca di Indonesia: A.
Sesuai dengan Kepmenkes nomor 32 tahun 2014, 1 RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, RSUD Dr. Sutomo Surabaya, RSUP Dr. M. Jamil Padang, RS Jantung dan Pembuluh Darah Jakarta, RSUP Fatmawati, RS Kanker Darmais, RSUP Persahabatan Jakarta, RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, RSUP Dr. Sajito Yogyakarta, RSUP Dr. Karyadi Semarang, RSUP Sanglah Bali. Sesuai SK Menkes nomor HK sekian-sekian, RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Laboratorium stem sel punca yang sudah berizin yaitu Lab Prostem, Lab Regenik, Lab Dermama, Lab Asia Stem Cell, Lab Hayandra, Lab RSCM masih dalam proses, Lab Sutomo masih dalam proses. Sesuai hasil koordinasi dengan BPOM, belum ada produk sel punca yang dapat dikomersialisasikan yang ditandai dengan penerbitan izin edar. Yang baru ada prototipe sel punca yang berasal dari diri sendiri atau autologus yang diproduksi oleh RSCM dan RS Airlangga bekerja sama dengan perusahaan farmasi dan sedang dalam proses untuk mendapatkan izin edar dari BPOM. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi hotline Halo Kemenkes. Jadi jelas ya, stem cell yang dilakukan di klinik-klinik kecantikan adalah ilegal dan sangat berbahaya. Mereka mungkin bekerja sama dengan laboratorium-laboratorium di luar negeri yang lisensinya di negeri asal juga belum tentu diakui oleh medical board. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat. Cat Beauty, aman dan rasional.